Ya, jadi bagian terakhir dari materi untuk semester ini adalah terkait dengan fungsi hiperbolik. Ya, jadi ya, dan juga nanti kita akan coba melihat review untuk UAS seperti apa. Nah, jadi untuk yang pertama untuk fungsi hiperbolik ini salah satu contoh fungsi transenden yang mana sifat-sifatnya mirip dengan fungsi trigonometri. Jadi pertama fungsi hiperbolik. Jadi kita mulai dari fungsi sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Jadi dengan notasi sin hiperbolik x itu adalah definisikan sebagai e pangkat x minus e pangkat min x dibagi 2. Sedangkan kosinus hiperbolik x sebagai e pangkat x tambah e pangkat minus x per 2. Ya, ini dasarnya dua ini. Paling tidak Anda tahu dua definisi dari sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik x. Sifat fungsi hiperbolik yang lain atau pertama didefinisikan fungsi hiperbolik yang lain dari dua fungsi ini. Yang penting dua fungsi ini Anda tahu ya, sinus hiperbolik x dan kosinus hiperbolik x. Nah, sesuai namanya, sebenarnya nanti fungsi ini sifat-sifatnya serupa dengan sin x dan cos x sebenarnya ya. Jadi untuk khususnya, oke, ya tentu Anda jangan menuliskan ini sin dari hx ya, beda ya ini. Jadi sin hiperbolik ini satu kesatuan ya sebagai satu fungsi, demikian pula dengan cos hiperbolik x. Dan fungsi hiperbolik yang lain didefinisikan dengan mengikuti definisi fungsi trigonometri yang lain ya selain sin dan cos, yakni tangan hiperbolik x itu tentu saja didefinisikan sebagai sinus hiperbolik x dibagi cos hiperbolik x, demikian pula kotangan hiperbolik x sebagai kosinus hiperbolik x dibagi sinus hiperbolik x, dan misalkan sekan hiperbolik x sebagai 1 dibagi kosinus hiperbolik x, dan juga kosekan hiperbolik x sama dengan 1 per sin hiperbolik x. Nah, jadi untuk melihat sifat-sifat fungsi hiperbolik, cukup Anda fokusnya ke sin hiperbolik x dan cos hiperbolik x. Begitu Anda tahu sifat ini, nah sifat yang lain bisa mengikuti berdasarkan hubungan ini. Okay. Nah, pertama kita akan coba ya paling tidak Anda bisa menghitung ya nilai sin hiperbolik dan cos hiperbolik di titik-titik tertentu. Misalkan di eksamen 0 katakanlah, itu sin hiperbolik 0 kan Anda peroleh nilainya 0, cos hiperbolik 0 nilainya 1 ya. Jadi tinggal mengikuti nilai atau fungsi dari eksponensial ya. Seperti itu. Nah, tentu ya yang saya katakan tadi di awal bahwa sifat-sifatnya serupa dengan fungsi trigonometri. Salah satunya, ya Anda ingat kembali, kalau saya punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, nilainya berapa ini? 1 ya. Nah, untuk fungsi hiperbolik tidak berlaku seperti ini, tapi kita punya identitas yang lain, yakni bahwa cos hiperbolik x dikuadratkan dikurangi sin hiperbolik x dikuadratkan, ini nanti nilainya sama dengan 1. Kenapa seperti itu? Ya, kita hitung sendiri langsung. Cos hiperbolik x dikuadratkan minus sin hiperbolik x dikuadratkan. Ingat, cos hiperbolik x itu sama dengan apa? E pangkat x tambah e pangkat min x per 2 ya, dikuadratkan. Ya, ini tinggal menghitung saja sebenarnya. E pangkat x minus e pangkat min x dibagi 2, dikuadratkan. Nah, di sini semuanya akan menjadi apa ini? Samakan penyebutnya, semuanya dibagi 4. Ini e pangkat 2x tambah 2 tambah e pangkat min 2x dikurangi e pangkat 2x min 2 tambah e pangkat min 2x.
Jadi semuanya nilainya adalah 2 dikurangi min 2, nilai 4 dibagi 4 nilainya sama dengan 1. Nah, ini interpretasinya apa? Katakanlah kalau ya kita ganti variabel ya. Kalau kita ganti variabel, misalnya X-nya saya ganti dengan variabel T, cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Kemudian saya misalkan X itu sama dengan cos T. Ya ini terkait dengan fungsi parameter ya nanti di semester 2, tapi ya kita ya sekilas misalkan ini, maka hubungan ini dapat dituliskan menjadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang mana itu menyatakan apa? Lingkaran ya, lingkaran satuan ya. Lingkaran berpusat di 00 yang berjari-jari 1 ya. Nah, sedangkan untuk fungsi hiperbolik, kosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik, tadi apa hubungannya? Cos hiperbolik kuadrat katakanlah T dikurangi sin hiperbolik kuadrat T nilainya sama dengan 1. Jadi kalau saya tulis X sama dengan cos hiperbolik T dan Y sama dengan sin hiperbolik T, maka diperoleh X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1, yang mana ini menyatakan, jadi kalau pada bidang XY, persamaan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 ini, jadi Anda set ya, misalkan Y-nya 0, X-nya plus minus 1 ya. Dan X ini pasti lebih besar dari 1 ya. Ini menyatakan gambar 1 menyatakan gambar hiperbola ya. Menyatakan gambar hiperbola. Maaf, ini saya coba. Ya, ini harusnya simetris ya. Harusnya simetris, jadi ini X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Nah, makanya kenapa disebut sebagai fungsi hiperbolik ini salah satunya. Kalau kita tuliskan dia sebagai fungsi parameter, bentuknya hiperbola. Ya, nanti di semester berikutnya Anda akan mempelajari di topik tentang irisan kerucut, yakni itu lingkaran, hiperbola dan parabola. Ya, ini sebagai keterangannya saja. Nah, tentu untuk subbab ini yang penting Anda salah satunya tahu turunan dan integral fungsi hiperbolik. Itu yang paling penting, turunan dan integral. Ya, paling tidak sin dan cos ya. Fungsi hiperbolik. Paling tidak untuk fungsi sin hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Nah, menghitung turunannya seperti apa? Nah, ini sederhana saja ya. Cukup kita lihat dari definisinya langsung. Jadi ketika katakanlah Anda menghitung turunan dari sin hiperbolik X, ya jadi Anda menghitung turunan dari fungsi eksponensial ya. Seperti ini. Ya, jadi di sini turunan dari E pangkat X tentu E pangkat X. Turunan dari E pangkat min X apa? Minus E pangkat min X ya. Jadi plus ya. Plus E pangkat min X, ini konstan per 2. Yang mana ini kita akan beroleh sama dengan cos hiperbolik X. Nah, ya ini sama ya dengan analoginya dengan turunan dari sin X adalah cos X ya. Nah, kalau fungsi trigonometri turunan dari cos X apa? Min sin X. Nah, di sini ada bedanya sekarang. Ada bedanya, yakni kalau Anda hitung turunan dari cos hiperbolik X, nah nanti akan Anda peroleh turunan dari E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Jadi ini adalah E pangkat X minus E pangkat min X per 2, yang mana ini adalah sin hiperbolik X ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini paling tidak ada dua hal. Turunan sin hiperbolik X adalah
cos hiperbolik X, dan turunan cos hiperbolik X, jangan tertukar dengan turunan cos X, itu adalah sinus hiperbolik X, tanpa tanda -1 ya di depannya. Dan juga ketika menentukan integral tertentu atau anti turunannya, ya tinggal melihat hubungannya saja ya. Integral cos hiperbolik X adalah sin hiperbolik X, dan integral sin hiperbolik X adalah cos hiperbolik X. Seperti itu. Jadi integral cos hiperbolik X adalah sin hiperbolik X plus konstan C. Integral sin hiperbolik X adalah cos hiperbolik X. Seperti itu. Nah, untuk fungsi hiperbolik yang lain, ya katakanlah ketika Anda menghitung turunan dari tangan hiperbolik X, seperti halnya mencari turunan dari tangan X, ya cukup melihat aturan turunan dan juga hubungan antara tangan hiperbolik X masing-masing dengan sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X. Jadi ini menggunakan aturan turunan untuk hasil bagi ya. Nanti Anda peroleh apa turunan dari tangan hiperbolik X. Demikian pula fungsi hiperbolik yang lain. Jadi kuncinya Anda paham di fungsi sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X, yang lainnya tinggal mengikuti definisi dan aturan turunan atau aturan yang lain. Seperti itu. Ya, untuk fungsi hiperbolik seperti ini sebenarnya kelanjutannya inverse ya, tapi inverse sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Idenya adalah, oke, kita lihat salah satu ya. Kalau inverse, tekniknya adalah, oke, ya ini saya berikan contoh, tapi ini bukan materi utamanya. Jadi utamanya adalah Anda mengetahui turunan dari sin hiperbolik itu cos hiperbolik, turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik 2 ini saja sebenarnya. Yang lain tinggal mengikuti. Dan untuk inverse mungkin saya berikan contoh saja ya. Jadi persisnya ketika Anda tuliskan Y sama dengan misalnya yang cos hiperbolik saja ya. Sin hiperbolik serupa. Nah, prinsipnya adalah ketika mencari inverse itu, Anda punya Y sebagai fungsi dari X. Untuk menentukan aturan inverse, Anda nyatakan X sebagai fungsi dari Y ya, sebaliknya. Jadi, seperti apa caranya? Tuliskan sebagai dari definisi langsung per 2 seperti ini. Nah, jadi kita cari X, tuliskan X dalam Y ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, tentu saja ini bisa dituliskan sebagai E pangkat 2X tambah 1 per E pangkat X ya. Nah, ini kan nanti menjadi fungsi kuadrat ya dalam E pangkat X. Jadi kalau kita misalkan W sama dengan E pangkat X, maka kita punya persamaan yang terakhir ini bisa dituliskan sebagai Y sama dengan W kuadrat tambah 1 per W kuadrat tambah 1 per W ya. Nah, dalam hal ini berarti persamaan kuadrat yang kita peroleh adalah W kuadrat min W min Y kali W sama saja tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menulis, jadi kan kita ingin mencari X ya, X dalam Y. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu W dalam X. Dalam hal ini W-nya apa? W tentu saja dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Ini adalah Y plus minus akar min Y kuadrat atau Y kuadrat min min 4 ya, min 4. Coba sebentar. Min 4 AC berarti min 4 ya. Per 2 ya. Ya. Iya. Oh, maaf, saya panasan ada yang kurang ini. Terima kasih. 2 ya.
Ini ya, terima kasih. Misalnya ada yang tidak. Jadi kan ini 2Y, 4Y kuadrat ya. Terima kasih. Coba periksa, sudah ya? Min B kuadrat, oke. Bisa ya, sudah ya? Nah, sekarang, oke, sudah cocok ya? Sudah cocok ya? Nah, sekarang, jadi 4Y kuadrat, oke, sudah sesuai ya. Nah, kemudian, ya, kita harus melihat ya, kan kalau dari bentuk ini, nilai cos hiperbolik itu nilainya akan lebih besar atau sama dengan 1 ya. Lebih besar atau sama dengan 1 ya. Jadi kita ambil W yang memenuhi itu yang nilainya yang ambil yang plusnya saja ya. Jadi W sama dengan ini semua dibagi 2, Y plus akar Y kuadrat min 1 ya. Per sudah dibagi 2 ya. Seperti ini. Nah, kemudian W-nya tadi apa? E pangkat X ya. E pangkat X. Jadi E pangkat X sama dengan Y tambah akar Y kuadrat min 1. Jadi artinya X-nya adalah logaritma natural Y plus akar Y kuadrat min 1. Sehingga, jadi kalau kita tuliskan cos hiperbolik inverse X, itu akan menjadi logaritma natural X ditambah akar X kuadrat min 1 ya. Oke, ya, Anda tentu tidak dituntut tahu atau menghafalkan rumus ini. Yang penting Anda bisa diberikan fungsi hiperbolik tertentu, cos hiperbolik atau sin hiperbolik, bisa mencari inversnya ya, bisa mencari inversnya dengan cara seperti ini. Prinsipnya itu. Oke, dan ini juga termasuk tambahan yang tadi saya tekankan di awal, ya minimal tahu hubungan antara sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X, tahu turunannya dan seterusnya. Ya, sebenarnya kalau Anda nanti belajar lebih lanjut, bahwa ya kenapa fungsi eksponensial ini bisa mendefinisikan sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X. Nanti kalau Anda belajar bilangan kompleks, bilangan yang melibatkan akar min 1, itu nanti fungsi trigonometri bisa dikaitkan dengan bilangan kompleks seperti itu, dan juga ya fungsi hiperbolik ini. Jadi hubungannya akan jelas ya untuk mengapa fungsi cos hiperbolik, sin hiperbolik itu terkait dengan fungsi eksponen ya. Baik, ada komentar, pertanyaan? Oke. Ya, ya secara keseluruhan materi ujian sampai di bagian ini, di bagian fungsi hiperbolik. Nah, selanjutnya kita coba melihat di awal ya dari materi setelah UTS dan sampai dengan fungsi hiperbolik ini, dan juga sambil melihat kira-kira tipe subbab mana yang cocok ke tipe ujian yang mana ya, sambil kita coba juga petakan ya. Oke. Jadi mungkin saya ingatkan kembali, pertama untuk UAS Anda tahu jadwalnya tanggal berapa? Ya, UAS Matematika A 8 Desember ya. Ya, tentu nanti jamnya menyusul. Bentuknya seperti UTS, jadi ada tipe A. Tipe A itu bentuknya pilihan ganda atau isian singkat. Ya, atau pilihan ya, pilihan atau isian singkat. Banyaknya kemarin 5 soal. Dan nilai per soal 2 ya. 2 poin tiap soal. Ya, mungkin serupa seperti yang lalu ya. Ada, ya, jadi setiap soal misalnya ada 2 isian ya, dan masing-masing nilai 1. Atau
Ya, kalau ada pilihan ganda, ya pilihan ganda yang memilih seperti memilih tapi mengisi juga ya seperti yang lalu. Paling tidak gambarnya seperti itu. Nah, yang tipe B ini esai singkat ya, atau saya sebut esai ya. Ini ada 6 soal dengan nilai maksimum tiap soal adalah 3. Oke, seperti yang lalu. Dan yang terakhir tipe C, esai ya mungkin bisa dikatakan esai yang panjang ya. Ini 2 soal dan tiap soal nilai maksimumnya adalah 8. Oke. Seperti itu. Nah, ya mungkin Anda bisa menduga dari yang sedikit dulu ya. Dari yang esai yang panjang, dari subbab itu, kira-kira yang mana yang masuk ke soal esai yang panjang? Itu kalau Anda lihat yang soal yang berbentuk aplikasi ya, soal aplikasi ataupun soal yang membutuhkan ya beberapa langkah yang kecil ya, sehingga diperoleh jawaban yang besar ya. Misalnya kandidatnya ya untuk tipe C ya katakanlah ya misalnya kalau dari awal ya bisa saja Anda masuk ke bagian aplikasi persamaan diferensial. Ya meskipun ini baru di awal ya. Aplikasi persamaan diferensial yang di bagi aplikasi persamaan diferensial dan anti turunan ya. Meskipun ini kemungkinan kecil ya karena langkahnya masih relatif singkat ya dibandingkan soal pemodelan yang lain. Jadi ini di bagian awal pemisahan variabel dan seterusnya mungkin ini kandidat ya. Nah, yang lebih terlihat justru di bab berikutnya ya, misalnya apa? Atau di 2 bab berikutnya ya, aplikasi integral. Ya ini mungkin dugaannya bisa jadi luas daerah, volume benda putar, dan volume benda putar ini kan ada berbagai metode ya, metode cakram, cincin, misalnya kalau irisan sejajar yang masuk, salah satunya atau kulit tabung. Nah, jadi bisa jadi ya misalnya soalnya Anda diberikan daerah dibatasi kurva ini, dibatasi kurva ini, dibatasi garis ini dan garis ini. Ya, yang jelas yang paling mudah tentu cari luas daerahnya ya. Luas daerahnya tentu untuk mencari luas daerahnya Anda membutuhkan informasi apa? Cari titik potong kurva ini. Titik potong kurva dengan garisnya atau titik potong 2 kurva dan seterusnya, sketsakan daerahnya. Nah, itu yang langkah awal untuk mencari luas daerah. Tentu ketika menghitung luas daerah, seperti yang saya katakan, supaya Anda tidak bergantung dari rumus yang dihafalkan dan seterusnya, lakukan pengirisan daerah ya, lakukan partisi, kemudian estimasi bagian irisannya ya, delta A-nya diestimasi. Nah, begitu delta A-nya diperoleh, entah dalam nanti delta X atau delta Y, ya Anda bisa nyatakan A-nya dalam integral. Itu yang penting. Begitu Anda punya integral yang tepat dengan integran yang sesuai dan batas yang tepat, ya itu tinggal nanti masalahnya menghitung integralnya ya. Paling tidak Anda sudah dapat nilai di sana. Nah, kemudian untuk volume mungkin sedikit dengan resultannya di atas luas daerah. Ya, Anda bisa lihat begitu Anda punya daerahnya, ketika dipotong diputar terhadap garis tertentu, ya lebih cocok yang metode yang mana? Nah, kalau yang paling jelas bedanya cakram dan cincin, katakanlah, ya misalnya cakram itu ya, ini ya tidak berongga ya, daerahnya benar-benar kecil di tengahnya tidak berongga. Kalau cincin ya masih ada rongganya, itu relatif terhadap suhu putarnya ya.
bisa saja kalau sumbu putarnya sumbu X atau sumbu Y, daerahnya apa? Tidak berongga, tapi kalau di terhadap garis X sama dengan konstanta yang lain yang tidak nol dan Y tidak nol, ya bisa saja berongga sehingga Anda peroleh metode cincin. Anda gunakan metode ini. Nah, tapi ketika Anda sulit menuliskan dalam metode cakra maupun cincin, ya Anda alternatifnya ke kulit tabung ya. Ketika kita nggak bisa, misalnya fungsinya dalam grafiknya dalam f fungsi dari X diputar terhadap sumbu Y, tentu atau garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan inverse fungsinya sulit diperoleh atau nantinya menghasilkan lebih dari satu integral, ya jadi Anda gunakan kulit tabung misalnya. Nah mungkin yang bisa sejajar penting juga Anda lihat nanti daerahnya biasanya menjadi alasnya ya. Daerah yang menjadi alasnya beda dengan tidak putar. Jadi daerah yang di awal ini menjadi alasnya. Nah nanti lihat penampangnya apa? Lihat penampangnya apa? Nah seperti tadi prinsipnya, cari delta V-nya dulu, ya, baru tuliskan V dalam integral. Seperti itu. Nah dugaan saya cukup untuk sebagai soal yang panjang, luas volume ini sesuai ya, karena saling berkaitan dan langkahnya tidak cukup untuk langkah esai pendek ya. Jadi paling tidak menentukan titik potong kurvanya, kemudian mengaproksimasi potongan luasnya itu satu langkah, dan juga menentukan luasnya sebagai integral dan menghitung integralnya. Demikian pula dengan volumenya ya. Bisa jadi ada volumenya di terhadap metode cakram, cincin, dan kulit tabung juga tergantung dari nanti sumbu putarnya. Nah mungkin kalau sumbu putarnya sumbu X dan sumbu Y, mungkin saya juga Anda tidak mengalami kesulitan. Nah tapi kalau diputar terhadap garis X sama dengan konstanta yang tidak nol atau Y konstanta tidak nol, nah itu mungkin saran saya cari dulu delta V-nya ya. Delta V-nya apa? Anda mau pakai metode cakram atau cincin atau kulit tabung. Nah, begitu delta V-nya diperoleh, menentukan V-nya sebagai integral sudah tidak masalah ya, yang penting itu. Oke. Nah, kandidat yang lain adalah soal aplikasi ya bisa saja ya, pertumbuhan dan peluruhan ya misalnya. Ya, meskipun ini juga relatif lebih pendek ya. Nah, dalam hal ini pertumbuhan dan peluruhan eksponensial ya. Nah, ini Anda pelajari ya contoh-contoh ya terkait masalah populasi. Ya, ini tentu yang pertumbuhan eksponensial ataupun populasi manusia maupun pertumbuhan bakteri katakanlah. Kemudian peluruhan radioaktif misalnya, ini juga mungkin. Dan hukum pendinginan Newton, variasinya. Nah ini mungkin Anda perlu pelajari ya. Nah paling tidak, ya ada beberapa poin di sini. Dari soal ceritanya, Anda harus bisa konstruksi persamaan diferensial yang sesuai. Gitu ya. Jadi langkah, kalau soal cerita seperti ini, langkah yang awal yang penting adalah bisa memperoleh persamaan diferensial yang menggambarkan soal cerita tadi. Itu langkah-langkah ya walaupun langkah awal tapi itu sangat penting ya. Sangat penting untuk diperoleh persamaan diferensial yang sesuai dengan masalahnya. Itu yang pertama. Begitu juga hukum pendinginan Newton, mungkin ini sedikit variasi, bedanya dengan yang dua yang pertama adalah ya Anda ingat hukum pendinginan Newton seperti apa? Ini adalah sebanding dengan selisih
temperatur benda dengan suhu ruangan. Bedanya di min T1 ini saja sebenarnya, linear ini saja, ada pergeseran di sana. Dengan yang kalau yang lain kan misalkan populasi atau radioaktif kurang lebih sama DDT K kali Y ya. Bedanya tidak dikurangi dengan konstan saja. Tentu teknik penyelesaian juga sama ya. Pemisahan variabel, integralkan, kemudian integral dari seperti atau seperti T1 itu ya logaritma natural ya, nilai mutlak T atau nilai mutlak T min T1. Detailnya serupa ya, tinggal nanti cari C-nya, tinggal cari K-nya dari informasi di soal. Nah ini apa lagi kira-kira yang coba sekarang Anda yang menduga apa kira-kira yang soal bagian C apa? Aplikasi persamaan diferensial linear orde 1 ya. Nah, ini mungkin sangat mungkin ini bahkan menjadi ini ya. Ya, masalah sederhananya itu ya. Garam dan larutan garam itu ya. Larutan garam. Nah, mungkin yang diberikan di contoh yang lalu itu yang paling sederhana, ya. Nah, mungkin nanti ada variasinya ya. Beberapa variasi tertentu dari ini. Salah satunya adalah Nah, misalnya apa? Ya, ini larutan garam yang lain. Katakanlah tangkinya, kalau yang kemarin kan tangkinya penuh dengan larutan garam. Sekarang misalnya tangkinya hanya terisi sebagian, tetap ada larutan garam yang masuk dan larutan garam yang keluar, katakanlah. Nah, kemudian laju masuk, laju larutan masuk, kalau yang lalu sama dengan laju larutan yang keluar ya. Nah, sekarang kita tinjau. Katakan laju larutan masuk tidak sama dengan laju larutan yang keluar. Nah, ini akibatnya apa? Jadi volume larutan di dalam tangki akan menjadi tidak konstan ya. Akan menjadi tidak konstan. Katakanlah misalnya misalnya volume tangki kita coba saja ya. Volume tangkinya ya misalnya 500 liter ya misalnya besar. Volume air, volume larutan garam di saat awal adalah, jadi di awal itu sebelum ada yang keluar ataupun yang masuk, katakanlah misalnya 200 liter ya misalnya. Katakanlah seperti ini. Kemudian massa garam di awal misalnya di awal dari 200 liter ini ada 10 kg misalnya. Dari 200 liter ini di dalam yang larut dalam larutan. Nah, kemudian ya katakanlah laju larutan garam yang masuk misalnya 4 liter tiap menit. Yang masuk 4 liter tiap menit. Oke. Kemudian laju larutan garam, ya katakanlah laju larutan garam yang masuk 4 liter tiap menit. Dan nah, terkadang yang diketahui itu bukan massa garamnya ya. Dan misalnya diketahui konsentrasi garam ya. Konsentrasi garam artinya massa garam per liter yang masuk. Dan konsentrasi garam pada larutan garam yang masuk adalah misalnya 0,05 kg per liter misalnya. Jadi dalam ini yang diketahui bukan banyaknya garam yang ada yang masuk, tapi konsentrasi garam.
Artinya nanti kita harus perhatikan ya dalam 4 liter ini ada berapa kilogram yang masuk. Karena kita ingin menghitungnya tiap menit ya. Nah, kemudian laju larutan garam yang keluar misalnya. Jadi misalkan laju larutan garam yang keluar adalah misalnya 2 liter per menit. Misalnya. Oke, nah, jadi ya dengan setting seperti ini, tentu saja volume tangki totalnya 500. Di awal terisi 200. Jadi yang kosong berapa? 300 ya. Artinya karena yang masuk itu, Anda bayangkan tiap menit 4 liter yang masuk, tapi yang keluar 2 liter. Jadi artinya kira-kira volume airnya, larutan garamnya bertambah atau berkurang? Bertambah ya, seiring waktu bertambah sampai penuh 500 liter ya. Jadi artinya proses yang seperti ini berhingga ya. Jadi sampai waktu tertentu prosesnya selesai, berhenti. Kalau yang kemarin tangkinya penuh, tangkinya penuh larutan, laju masuk dan laju keluar larutan sama, jadi itu nggak akan pernah berhenti ya. Selalu terisi penuh dan tidak pernah meluap ya. Nah, idealnya kan ya laju yang masuk dan yang keluar akan berbeda ya idealnya. Secara umum bisa berbeda ya. Nah, dalam hal ini, oke, sekarang kita ya, jadi artinya ya Anda harus bisa menghitung volume larutan ya. Jadi volume larutan garam dalam tangki saat waktu T atau waktunya katakanlah kita pakai satuan menit saja ya, seperti yang lalu. Saat T menit adalah VT. Nah, di awal ada berapa? Di awal ada berapa volumenya? 200 ya. Jadi 200 ditambah berapa? Yang masuk berapa tadi? Tiap menit yang masuk berapa? 4. Yang keluar 2 ya. 1 menit tentu masuk 2 liter kan? 2 menit masuk 4 liter dan seterusnya. Atau T menit masuk 4 min 2 kali T. Jadi volume tangki setiap saat adalah 200 tambah 2T. Nah, tentu saja kapan? Ya, jadi misalnya pertanyaan pertama, kan volume larutan garam. Ini belum berhubungan dengan banyaknya garam di dalam larutan. Ya, misalnya volume garamnya dulu. Oke, dalam fungsi waktu berapa? Nah, pertanyaannya, kapan larutan garamnya penuh? Misalnya, larutan garamnya penuh saat T-nya berapa? Saat T-nya berapa? Jadi tangki akan penuh saat VT sama dengan berapa? 500 ya. Jadi 200 atau ini ekuivalen dengan 200 tambah 2T sama dengan 500. Jadi T-nya sama dengan 150. Jadi lebih tepatnya VT itu adalah 200 tambah 2T, tentu waktu itu mulai dari awal 0 sampai akhirnya ke 150. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau di sini ya artinya prosesnya berhenti ya di menit ke 150. Nah, sekarang ya kita masuk ke, ya ini belum masuk ke persamaan diferensialnya ya, tapi paling tidak kalau Anda merumuskan pemodelannya, langkah awal pertama Anda sudah peroleh ya. Nah, sekarang kita katakanlah ingin misalkan Y, tentu Y adalah fungsi dari T, adalah massa garam dalam larutan garam
di dalam tangki saat waktu T. Nah, tentu persamaan diferensial yang akan kita konstruksi adalah laju perubahan massa garam di dalam larutan garam yang berada di dalam tangki. Di dalam larutan garamnya berarti disimbolkan dengan maka ddt itu adalah ya ini bisa Anda tuliskan laju masuk dikurangi laju keluar ya. Nah, yang masuk, oke, Anda baca kembali soalnya. Yang masuk berapa? Larutan garam di awal, massa garam di awal. Nah, yang masuk 4 liter larutan garam tiap menit. Nah, tetapi yang masuk ini mengandung 0,05 kg garam tiap liter. Jadi laju yang masuk adalah 4 dikali 0,05 ya, laju yang masuk. Jadi 4 dikali 0,05 kilogram garam per menit. Kemudian yang keluar berapa? Nah, ini mungkin di sini yang berbeda dengan yang lalu ya. Jadi yang keluar adalah 2 liter per menit. Nah, dalam 2 liter per menit itu ada berapa banyak ya? Jadi 2 liter itu relatif terhadap volume saat itu. Oke, tentu di awal ya 200 liter, tapi seiring bertambahnya waktu T, volumenya bertambah ya. Jadi 2 liter per menit itu relatif terhadap VT ya. Kita lihat perbandingannya 2 per VT, volume saat T. Nah, itu kan ini menyatakan perbandingan larutan yang berada di dalam tangki dan yang keluar dan larutan yang berada di dalam tangki kan saat waktu T. Nah, karena ini laju keluar yang dimaksud ini adalah laju perubahan massa garam, jadi haruslah dikalikan dengan massa garam saat waktu T. Jadi Y. Jadi ini bisa dituliskan sebagai 0,2 minus 2 per apa tadi? VT-nya apa? 200 tambah 2T tambah 2T, ini Y-nya. Sederhanakan menjadi 0,2 minus 1 per 100 nambah T kali Y. Nah, beda yang lalu apa? Di contoh soal ini adalah konstan ya. Konstan, jadi fungsi konstan ya dalam T ya. Nah, tapi di sini sekarang juga fungsi dari T. Nah, ini sebenarnya lebih cocok untuk persamaan diferensial linear order 1 ini. Jadi tentu persamaan ini dapat dituliskan ulang menjadi ddt tambah 1 per 100 plus T Y sama dengan 0,2. Nah, jadi ini ya yang lalu persamaan diferensial linear order 1 ya. Jadi langkahnya apa? Cari faktor pengintegralan, faktor integrasi. Kemudian kalikan kedua ruas dengan faktor pengintegralan. Ruas kiri dinyatakan sebagai turunan dari Y dengan faktor integrasi. Kemudian integralkan ruas kanan, diperoleh hasil kali Y dengan faktor integrasi ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Ya, tentu untuk pemodelan soal cerita seperti ini, langkah pentingnya adalah memperoleh persamaan diferensial ini ya. Ini yang penting ya. Begitu Anda peroleh, nah langkah berikutnya rutin ya. Ini hanya persamaan diferensial. Nanti cari solusinya, cari konstantanya dari nilai awalnya. Kemudian katakanlah nanti ditanyakan tentukan nilai Y-nya di saat waktu tertentu ya misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Ya, silakan. Kalau ditanya P-nya itu dari 150 itu kayak gimana? Ya, tidak mungkin karena dia melebihi apa luas volume tangkinya. Jadi kalau ditanya itu nanti kita bisa apa? Hah? Kalau ditanya kayak gitu nanti kita bisa. Ya, karena nanti oke, nanti Anda cari ya solusinya, kemudian Anda cari limitnya. Jadi yang maksimum ketika ya karena tumpah ya otomatis ya yang di dalam itu saat batasnya Y ke 150.
di situ di saat akhir. Seperti itu. Baik. Ya, ya nanti Anda bisa ya cari ya Y-nya apa dari solusi persamaan diferensial linear order 1 ini rutin ya faktor ini. Nah, yang jadi variasinya banyak sekali ya. Misalnya ini salah satu variasi. Variasi lainnya misalkan ya ini ditambah larutan juga ya, tapi misalnya larutannya tanpa garam, misalnya larutan air biasa misalnya. Nah, tentu saja volume larutannya nanti bertambah, tapi ketika Anda menghitung banyaknya garam yang masuk, itu tidak pengaruh ya ke sini ya, tidak berubah ya. Jadi kalau ditambah air biasa tidak mengaruh. Kecuali katakanlah nanti ada dua keran di sini. Kemudian misalnya ini larutan garam pertama konsentrasinya 0,05, tapi ini juga dialirkan dengan laju yang berbeda, konsentrasinya juga berbeda. Nah, nanti harus dipikirkan ya di bagian persamaan diferensial ini laju masuknya nanti akan berbeda ya. Tidak bisa diseragamkan. Dan juga penentuan volumenya akan berubah ya. Mempertimbangkan laju masuk keran yang pertama dan keran kedua katakanlah. Ya, nanti ya tergantung variasi soalnya seperti apa. Kuncinya adalah Anda bisa dari soal ceritanya konstruksi persamaan diferensial yang tepat. Nah, begitu itu langkah kuncinya ya. Begitu itu sudah diperoleh, Anda selesaikan persamaan diferensial dengan cara yang sama semua, rutin ya. Nah, yang tidak rutin adalah menerjemahkan soal ceritanya ke persamaan diferensialnya. Itu yang penting. Ya, jadi tolong nanti kalau terutama kalau ada soal cerita seperti ini baca dengan seksama apa yang ditanyakan, kemudian apa yang diketahui, hubungkan, jangan terlewat ya seperti kemarin masalah volume dan luas permukaan itu ya, jadi bingung ya. Baik, ada pertanyaan lain, komentar? Oh, ya, silakan. Ya, jadi laju keluar itu menyatakan laju perubahan massa garam yang keluar dari tangki kan. Nah, yang keluar dari tangki itu dengan kecepatan 2 liter per menit. Jadi dalam tiap menit ada 2 liter larutan garam yang keluar. Nah, kita tidak tahu larutan garam yang massa garam yang keluar berapa. Jadi baru tahu banyaknya larutan garam saja. Tentu dua itu seberapa besar dua itu dari larutan garam yang ada saat itu. Karena larutan garam yang ada saat itu mengandung sebanyak Y garam. Seperti itu. Jadi dua relatif terhadap volumenya. Nah, volumenya sendiri memuat Y garam. Seperti itu. Nah, yang kemarin kan kenapa nggak dibagi yang volume larutan yang sama? Karena laju larutan masuk dan keluar sama. Jadi volumenya tetap seperti itu saja kemarin. Makanya dua itu seberapanya dari larutan yang ada saat itu. Dikalikan dengan yang ada saat itu, banyak larutan itu, sekian kilogram garam. Jadi seperti perbandingannya saja ya. Jadi keluarnya dua. Nah, dua itu kan seberapanya dari V. Dalam V itu ada Y gitu. Jadi yang massa garam yang keluar berapa? Perubahan massa garam yang keluar. Bisa dipahami. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya memang memahami ini ya mekanisme ininya yang agak sulit ya. Memahami mekanisme apa? Memodelkan ini ya memang agak sulit. Oke. Ada pertanyaan, komentar? Silakan.
Oke, bisa ya? Ya, solusinya nanti Anda cari sendiri ya. Ya, kuncinya jadi dari soal cerita ke persamaan diferensial, mencari solusinya, prosedurnya sama. Cari faktor pengintegralan, kalikan, nyatakan ruas kiri sebagai turunan dari hasil kali solusi Y dengan faktor pengintegralan, ruas kanan integralkan, bagi dengan faktor pengintegralan, cari konstantanya dari nilai awal. Rutin seperti itu ya. Jadi uh, jadi langkah awal yang penting adalah mencari persamaan diferensialnya. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya. Gimana? Nah, cara yang mana? Tergantung. Ya, tapi itu tergantung di langkah yang mana yang salah. Apakah yang esensial, yang besar, yang selanjutnya salah, atau hanya perhitungan akhir yang salah saja. Itu nilainya berbeda tentu saja. Jadi dilihat tempatnya di mana, relatif terhadap jawabannya itu seberapa persen, porsinya itu berbeda penilaian. Ya, harapannya jangan salah. Itu yang paling penting itu. Itu yang penting. Ya. Ya, tapi biasanya yang soal C itu ada yang pertama yang mudah, yang kedua yang relatif lebih sulit ya. Jadi ya Anda kalau misalnya paling tidak dapatkan dulu yang mudah itu full nilainya. Kalau yang sulit ya di awal jangan sampai kosong. Jadi minimal ketika misalnya soalnya ini ya, volumenya itu harus dapat dulu ya paling tidak. Itu yang paling penting. Jadi kalau laju masuk sama dan laju keluarnya berbeda, volumenya harus Anda dapatkan ya, itu yang paling penting ya. Volume itu harus bisa ya. Dan syarat T-nya apa? Nah, baru pemodelannya paling tidak ya kalau misalnya salah satu salah atau ada yang benar ini masih dibenarkan ya. Tapi Anda harus teliti. Tidak bisa diperlakukan volumenya konstan ini ya, kuncinya yang soal ini. Tidak seperti contoh soal yang lalu, volumenya bergantung dari T. Dan ini memang yang lebih realistis ya, karena kita tidak bisa menjaga laju masuk dan laju keluar itu harus sama. Jadi makanya kuncinya di sini bergantung dari T ya. Oke. Nah, ya paling tidak itu untuk yang bagian C Anda bisa lihat kembali ya nanti contoh-contoh soal yang lain di topik ini apa saja Anda pelajari, oke. Terutama yang membutuhkan langkah-langkah yang panjang itu akan cocok seperti bagian C ini. Nah, berikutnya ya bagian A dan B sebenarnya hampir sama ya, tapi penekanannya adalah bagian A itu konsep, jadi hitungannya minimal, tapi Anda harus bisa ya konsep yang apa namanya membaca informasi dengan tepat, membaca grafik misalnya, dan juga menerapkan aturan atau konsep yang sederhana yang tanpa memerlukan perhitungan yang detail. Nah, sebaliknya yang B itu mungkin prosedur yang menekankan hitungan metode dan seterusnya. Ya meskipun ada bagian yang sulit, terutama harus membutuhkan penalaran yang lebih baik ya. Nah, mungkin kalau bagian B dan A, saya akan lihat reviewnya urut dari materinya saja ya. Nah, dari materi mungkin ya kita pertama anti turunan dan persamaan diferensial ya yang di awal. Ya, andai kan anti turunan dan persamaan diferensialnya tidak masuk di bagian C ya. Tapi ini yang sederhana ya, masih yang bukan PD linear order 1 ya, yang persamaan diferensial, yang metode
separasi variabel ya. Pemisahan variabel. Nah, dugaan saya bagian ini cocok untuk yang B. Untuk 3 poin karena harus membutuhkan perhitungan, tapi perhitungannya tidak sepanjang yang C. Misalnya seperti ini. Ya, yang versi yang mudah, katakanlah persamaan diferensial yang biasa, tentukan katakanlah solusi dari misalkan persamaan diferensialnya dx, ini yang paling sederhana, misalkan x pangkat 3 plus sin x misalnya. Dan ya misalnya nilai Y0 diberikan nilai tertentu berapa misalnya Y0. Nah, tentu ya kalau yang ini sederhana saja ya, tinggal bukan pemisahan variabel. Tinggal cari yang diturunan dari pangkat 3 tambah bukan Y. Atau integral tertentu dari x pangkat 3 tambah sin x. Jadi seperempat x pangkat 4 min cos x tambah c. Nanti c-nya diperoleh dari informasi. Jadi Y0 ini bilangan yang diberikan. Nah itu cocok untuk yang 3 poin ya. Untuk B ya. Ada langkahnya paling tidak Anda cari nanti turunannya 1 poin. Oke, sebagai solusinya. Kita cari C-nya dan kesimpulan. Nah, tapi mungkin yang pemisahan variabel lebih sesuai ya dengan tingkat kesulitan yang lebih sedikit lebih tinggi. Temanya sama. Tentukan solusi dari misalnya. Nah, ini cocok kalau yang pemisahan variabel saya dx x pangkat 4 per y misalnya. Oke. Dan ya misalnya y1 nilainya di 1 bilangan. Nah, ini lebih cocok. Ya ada langkah pertama separasi variabel y sama dengan x pangkat 4 dx yang standar. Kemudian integralkan masing-masing ruas, integral y apa? Y kuadrat per 2, integral x pangkat 4 dx seperlima x pangkat 5 per d. Jadi y-nya kan ada 2 ya. Ada yang plus akar x pangkat per 5 x pangkat 5 per c. Ada yang minus ya. Nanti perhatikan nilai di satunya apa atau di nolnya apa. Ambil yang plus atau yang minus. Nah, itu lebih cocok ya. Jadi ada langkah pemisahan variabelnya, integralkan kedua ruas, cari solusi umum dan cari konstantanya sehingga diperoleh solusi khususnya. Ya. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan, komentar terkait ini? Ya, tentu saja ini bisa saja ada irisan dengan yang fungsi eksponensial ya, peluruhan atau pertumbuhan eksponensial, yang mana kalau ruas ya ketika ruas kanannya misalnya nanti berbentuk integral per y paling tidak itu akan muncul fungsi logaritma natural ya, misalnya ada irisannya dengan sana ya misalnya. Oke, tapi ya kalau murni dari subbab ini ya biasanya yang setelah di separasi variabel diintegralkannya mudah ya, yang polinom seperti ini atau sin x atau cos x dan seterusnya. Oke, bisa ya. Nah, sebentar saya urutkan dari topik. Ya, termasuk juga nanti ketika topik anti turunan bisa saja muncul integralnya dalam bentuk substitusi ya. Tapi itu mungkin nanti cocok dengan teorema dasar kalkulus yang kedua ya, mungkin yang substitusi. Nah, bagian berikutnya, oke, mungkin luas daerah. Ya, ini pengenalan luas daerah di
bab 4.1 yang di awal, dan integral tentu ya, ini definisi integral Riemann atau sifat-sifatnya. Nah, ini cocok untuk yang soal A ya. Misalnya soal di, Anda ingat yang di KBF3? Jadi prinsipnya gunakan sifat kelinearan, misalnya integral dari C1F tambah C2G, yaitu kan C1 integral A sampai B dari F tambah C2. Ini kelinearan. Atau yang sifat aditif ya, aditif interval ya. Yang katakanlah integral A sampai B, fungsinya yang sama tapi intervalnya yang dibagi 2. Seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, jadi untuk konsep ini sesuai. Jadi misalnya katakanlah yang isian yang pertama diketahui misalnya 2 ini. Ditanyakan yang integral. Atau sebaliknya, diketahui yang ini salah satu dari diketahui di salah satu yang tidak. Mudah ya, tinggal penjelasan untuk pengurangan dari nilai integral. Seperti soal KBF 3 yang lalu ya. Bedanya kan kalau itu Anda diminta menulis prosesnya. Kalau itu bagian A ini kan jawaban. Dan dikombinasikan dengan ini. Integral jumlah, integral atau kombinasi linear dari integral. Integral dari kombinasi linear adalah kombinasi linear dari integral. Cocok untuk konsep ya yang A ya. Jadi nilainya diberikan, ya Anda cari seperti itu. Nah, yang ini tentu soal yang dalam tanda kutip harus dijawab ya. Ini harus benar ya. Soal ini jangan sampai salah ya. Istilahnya kalau main sepak bola ini mumpung Piala Dunia, ini soal yang nggak kipernya nggak ada ini. Nanti tinggal di depan gawang soal yang seperti ini. Iya. Jadi jangan sampai terlewat yang seperti ini ya. Ya, jadi ini paling tidak harapan saya di kelas ini ya semuanya benar ya di soal tertentu seperti ini. Baik. Nah, bagian berikutnya, oke, coba berikutnya. Nah, ini teorema dasar kalkulus, baik itu yang pertama maupun kedua. Nah, ya tentu saja yang pertama ya ini bisa cocok ke kedua tipe soal ya. Jadi misalnya yang TDK yang pertama, ini TDK yang kedua. Ya, ini bisa di kedua tipe ya. Nah, tentu kalau misalnya ya TDK yang pertama misalnya diketahui FT-nya apa, seperti soal KBF itu juga, tapi mungkin bisa jadi tidak muncul dalam integral A sampai X. Misalnya muncul dalam integral A sampai X kuadrat. Tentu Anda tambahkan aturan rantai atau urutannya diubah ya. X sampai A ya tentu tinggal minusnya ya. Itu Anda tolong perhatikan. Nah, ya yang kedua, teorema dasar kalkulus kedua bisa saja muncul dalam yang konsep. Biasanya kalau F-nya ini tidak diberikan, rumusnya apa, tapi nilai anti turunannya di B dan A diberikan, ya tinggal Anda hitung selisihnya. Atau kalau ini jadi soal B, ya mungkin tambahannya ada metode substitusi ya. Metode substitusi. Nah, tentu ya kuncinya adalah ya seperti pemahaman di aturan rantai ya. Cari substitusi yang tepat, dan ketika muncul dalam integral tentu seperti ini,
Mungkin Anda sudah bisa jadi U sama dengan sekian T, sekian X, Anda cari DU-nya, definisinya apa, sudah berhasil mengubah integrannya dan dalam integral DU-nya, nah yang sering terlewat apa? Batasnya, ini ya, batasnya hati-hati ya. Ketika diubah integral dalam U, X-nya dari A sampai B, ya kalau diintegralkan dalam U nanti jangan A dan sampai B lagi ya. Jadi X-nya sama dengan A, Anda ganti ke dalam U, U-nya berapa? Itu batas baru. X sama dengan B, Anda ganti U-nya berapa, itu batas atas yang baru. Nah, itu kuncinya di sana ya. Begitu Anda bisa di bagian itu, nah selanjutnya biasanya integral dalam U-nya sederhana ya. Tinggal ya itu tadi, terbiasa melihat substitusinya apa. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan di sini? Saya pikir di dua bagian ini tidak banyak kesulitan sepertinya. Seperti itu. Tinggal ya ketelitian ya, ketika terutama kalau di bagian B misalnya menuntut perhitungan yang tepat, mungkin kalau bagian A komputasinya akan minimal, jadi tidak akan rumit fungsinya. Baik, ada pertanyaan, komentar? Bisa ya? Nah, bagian berikutnya adalah teorema nilai rata-rata untuk integral. Nah, dan sifat simetri. Nah, ini yang soal ini bisa menjadi soal yang sekaligus sangat mudah, tapi bisa juga sulit ya. Terutama penggunaan sifat simetrinya ya. Sifat simetrinya ini nilai 0 kalau apa? F-nya ganjil. Dan juga ini 2 kali integralnya kalau F-nya genap ya. Ya ini yang sifat simetri ya. Nah, dan juga ya ini 2 hal ini Anda manfaatkan. Bisa jadi sifat simetrinya itu baru muncul ketika lakukan substitusi. Itu harus cermat juga ya. Jadi terutama kalau Anda gabungkan dengan substitusi, bisa jadi integralnya dari sekian sampai sekian, tidak simetris. Tapi setelah disubstitusi baru yang simetris, baru Anda lihat fungsinya ganjil atau genap. Itu satu langkah. Di langkah yang lain, Anda juga bisa tinjau untuk yang fungsi periodik ya di sini. Ini bisa saja muncul gunakan fungsi periodik atau nanti tinjau gambarnya, gambar fungsi sketsa gambarnya apa, manfaatkan sifat periodiknya. Seperti soal KBF yang lalu untuk menyederhanakan perhitungan. Bisa jadi berapa kelipatan integralnya ya. Jadi Anda cukup menghitung satu integral kalikan kelipatan integral yang lain. Nah, ya kalau teorema nilai rata-rata khususnya konsep nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata F pada interval AB. Nah, seringkali ya kesalahannya sederhana ya. Ya, Anda sudah menghitung integralnya tapi lupa dibagi dengan panjang intervalnya. Jadi kalau soalnya nilai rata-rata, ya ini wajib dibagi panjang interval. Ya sama saja, ya ini integral itu Anda asumsikan seperti jumlah, jangan lupa dibagi berapa banyak yang dijumlah. Soal seperti itu. Jadi ketika ditanyakan nilai rata-rata F pada interval itu, ya paling tidak langkah pertama tuliskan integralnya apa, meskipun nanti Anda tidak tahu hasilnya, bisa salah hasilnya, tapi yang jelas di awal harus bagi dengan panjang intervalnya. Kecuali ya kalau panjang intervalnya 1 nggak kelihatan ya salah. Tapi kalau panjangnya 2, 3 harus muncul ya di awal. Terlepas nanti hasil integralnya Anda salah atau apa, ya dapat poin lah kalau bisa mengetahui bahwa nilai rata-rata itu adalah integral dibagi
panjang intervalnya. Oke, itu yang penting ya. Oke. Bisa ya? Nah, di bagian berikutnya, nah ini pengintegralan numerik. Nah, ini Anda harus familiar dengan jumlah Riemann kiri. Jumlah Riemann kanan. Jumlah Riemann titik tengah ya. Tengah. Jumlah atau metode trapesium ya. Yang metode yang Simpson atau parabola saya pikir terlalu rumit untuk diujikan. Jadi paling tidak Anda fokus ke yang 4 ini saja. Kiri kanan itu hampir sama, titik tengah variasinya, dan trapesium ya interpretasinya luas trapesium ya. Nah, ini bisa masuk ke soal A maupun B. Misalkan kalau di soal A konsep ya seperti yang pernah kita latihan ya. Misalnya Anda diberikan tabel, misalnya nilai F di titik tertentu, misalnya titiknya dari 0 sampai 3 misalkan dipartisi menjadi 0 sampai 4 misalnya dipartisi menjadi N-nya 8. Nah, nanti Anda paling tidak harus bisa menghitung, misalnya diminta jumlah Riemann kiri maupun kanan salah satunya dari informasi tabel yang diberikan. Nah, bisa jadi ketika katakanlah intervalnya itu diberikan, baiknya partisi diberikan, tentu saja Anda jangan tertukar ya. Misalnya jumlah Riemann kiri ya, Anda ambil yang nilai fungsi yang di sebelah kiri subinterval ya. Karena nanti informasinya kan pasti berlebih ya, misalnya pasti berlebih. Artinya ada informasi yang kalau jumlah Riemann kiri yang ujung paling kanannya nanti tidak digunakan, sebaliknya kalau jumlah Riemann kanan ujung yang paling kiri tidak digunakan. Nah, itu jangan sampai salah pergeserannya itu ya. Dan seterusnya. Nah, titik tengah bisa saja, misalnya titik tengah ini agak tricky, misalnya Anda diberikan ya masing-masing subintervalnya dan titik tengah setiap subinterval, jangan tertukar nilai di titik tengah dengan nilai yang kiri maupun kanan. Ya trapesium mungkin sedikit variasinya. Yang penting Anda tahu ruas trapesium seperti apa. Nah, kalau sebagai soal B, itu kalau skenario sebagai soal A, sebagai soal B mungkin saja ya cara menghitung tadi, tapi untuk fungsi tertentu yang mana Anda harus cari dulu nilai fungsinya di titik ujung subintervalnya atau error ya. Kalau yang B mungkin bisa jadi taksiran galatnya, EN-nya. Nah, EN-nya diberikan supaya N-nya berapa. Nah, Anda cari N-nya berapa, N yang terkecil, N minimalnya berapa, supaya errornya bisa dijamin kurang dari sekian. Nah, tentu informasinya membutuhkan nilai, kalau kiri kanan ordernya berapa? Ordernya berapa, order errornya? Seper N ya. Yang kanan juga, ini dua ini ordernya seper N kuadrat ya. Maksudnya order itu, ya rumus EN-nya sekian konstan dibagi N, sekian konstan dibagi N, yang ini sekian N dibagi N kuadrat. Dan ada informasi turunan fungsinya ya. Jadi turunan pertama yang seperti ini, yang ini turunan kedua. Taksir nilainya itu kalau soal B. Oke. Nah, itu topik tentang integral. Nah, aplikasi integral ya tadi mungkin di awal luas. Jadi luas daerah, volume benda putar. Ini mungkin terkait dengan topik C ya. Kemungkinan di bagian C juga. Nah, selanjutnya yang misalnya masalah kerja, titik pusat massa, ya ini bisa di bagian
baik A maupun B ya, masing-masing. Nah, kalau di bagian A, nah nanti biasanya Anda jawabnya dalam integralnya saja. Jadi misalnya katakanlah kerja terkait dengan gaya pegas, tentukan rumusan kerjanya apa? W dalam bentuk integralnya apa? Oke. Nanti batasnya apa? Batas integralnya apa? Tanpa perlu menghitung integralnya. Atau mencari delta W-nya dulu, misalnya poin pertama. Poin keduanya tuliskan dalam integral. Sama juga masalah yang ini ya, memompa air dari tangki ya, terhadap ketinggian tertentu, konstruksi delta W-nya apa? Kuncinya konstruksi volumenya, volume kali berat jenis, kalikan jaraknya ya. Nah, kalau yang di bagian A, mungkin ditanyakan ini dalam integralnya apa? Kerja itu integralnya apa? Tanpa perlu diselesaikan. Nah, yang B mungkin variasinya dan integralnya harus diselesaikan. Katakanlah seperti itu. Atau ya bisa saja kalau soalnya cukup rumit ya dalam integralnya saja. Tergantung nanti perintahnya apa. Nah, titik pusat massa juga sama ya. Nah, tentu ini ada dua kasus ya, yang dimensi satu dimensi dan dua dimensi ya. Nah, satu dimensi misalnya nanti tentukan taksiran massanya apa. Jadi misalnya yang kasus yang kawat tipis, nanti massanya apa atau nyatakan dalam integralnya, atau momentumnya apa. Karena ini satu dimensi ya satu momentum aja ya. Ini apa? Kalau yang bagian A. Kalau yang dua dimensi ya sama massa, tapi ini mirip seperti luas daerah ya, yang lamina itu. Kemudian momen terhadap sumbu X maupun momen terhadap sumbu Y. Kita pelajari. Nah, tentu bisa jadi pertanyaan dalam integral langsung juga bisa. Ya pusat massa tinggal nanti yang momen X atau momen Y dibagi massanya ya. Seperti itu. Ya, tapi mungkin kalau dari banyaknya langkah mungkin cukup dari massa dan momennya saja. Nah, kalau yang B mungkin lebih jelas ya, kalau ini masuk di B ya benar-benar diberikan daerahnya, tentukan pusat massanya. Nah, kalau A mungkin dalam delta M atau delta MX atau delta MY seperti ini. Oke. Dan kemungkinan akan bertukar ya. Jadi kalau misalnya kerja itu di bagian A, mungkin titik pusat massa di bagian B dan sebaliknya. Kalau kerja pusat massa di bagian A, nah nanti kerjanya di bagian B. Kemungkinan seperti itu. Oke. Baik. Nah, yang bab yang berikutnya. Nah, ini yang fungsi logaritma natural. Ini mungkin satu kesatuan ya. Logaritma natural, eksponensial natural. Logaritma natural, eksponensial natural, logarit eksponensial umum dan salah satu dari logaritma natural. Logaritma umum ya. Nah, paling tidak ya Anda mengetahui definisinya apa. Logaritma natural itu integral 1 sampai X seperti dt di sini. Ketika X-nya positif. Turunannya apa? Okay. Atau yang kaitan dengan nanti turunannya. Itu yang penting ya. Oke. Dan juga yang masing-masing yang eksponensial natural, eksponensial umum, dan seterusnya itu harus bisa juga ya. Dan bisa jadi muncul gabungannya ya. Jadi misalnya fungsinya ya
yang eksponensial umum misalnya tahu definisinya, sehingga turunan dari ini tahu apa, dan juga integral dari ini tahu ya. Nah, logaritma juga serupa ya. Jadi logaritma ini kan inverse dari ini. Nah, Anda bisa katakanlah untuk mencari turunannya. Jadi misalnya Y sama dengan A log X. Tentu saja inverse dari A pangkat X. Nah, prinsipnya adalah ya Anda kalau lupa salah satunya misalnya turunannya, cari dari turunan inverse-nya ya. Jadi misalnya ini kalau lupa turunan dari log, ya ada dua cara ya. Anda bisa pakai kaitan ini dengan ln. Kalau kaitan dengan ln apa kaitannya? Gini ya, seperti ini ya. Bisa, ini kan nanti jadi seper. Nah, ini boleh seperti ini. Atau ya dari teorema fungsi inverse dari ini juga bisa ya, salah satunya. Nah, bisa jadi fungsinya itu misalnya penjumlahan dari eksponensial natural dengan logaritma umum cari turunannya. Atau logaritma natural dengan eksponensial umum dijumlah dari turunannya. Atau kalau eksponensial natural eksponensial umum, saya cari integralnya. Jadi fokus di dua hal itu ya. Nah, yang terakhir, dua terakhir adalah tentang fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Tadi mungkin fungsi hiperbolik sudah kita singgung, jadi yang saya ulang nanti inverse trigonometri ya. Nah, inverse trigonometri paling tidak ya yang penting di sin inverse X, tangan inverse X ini ya pentingnya. Saya kan ya agak jarang ya. Nah, mungkin dua yang pertama ini paling tidak Anda tahu nilai sin inverse di titik sekian, tangan inverse di titik sekian berapa? Saya sin inverse di setengah misalnya berapa? Pi per 6 ya. Sin inverse di akar 3/2, pi per 3 dan seterusnya. Dan berikutnya tangan inverse 1 berapa nilainya dan seterusnya. Dan yang penting turunannya ya. Ini turunan dari sin inverse X apa? 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Turunan dari tangan inverse X misalnya ini. Ya, dan nanti dihitung di titik tertentu sekaligus jangan lupa materi yang sebelumnya ya. Misalnya interpretasi turunan itu sebagai apa? Gradien garis singgung. Nanti bisa jadi kurvanya misalnya Y sama sin per X, sin inverse X. Cari persamaan garis singgung di titik misalnya tadi akar 3/2, pi per 3 gitu. Jadi Anda cari turunannya kan, substitusi ke sana, nilai gradien garis singgungnya, konstruksi persamaan garis singgung. Ya, jadi harus familiar ya latihan dengan fungsi ini. Ya mungkin fungsi hiperbolik yang saya sebutkan tadi kan juga terkait, tapi mungkin cenderung sepertinya akan berat ke inverse trigonometri ya. Ya, paling kurang lebih seperti itu perkiraan review OAS-nya. Ada pertanyaan, komentar sebelum saya tampilkan nilainya?